Pertemuan terakhir kita pada bulan yang lalu adalah sampai kisah perang Badar. Saat itu kita baru kira-kira separuh cerita tentang perang Badar. Dan seingat kami saat itu kita sampai dalam proses Nabi SAW memastikan kesolidan dari pasukannya. Saat itu Nabi SAW mengalami kondisi di luar prediksi, di mana rencana awalnya Nabi SAW akan mencegat kafilah dagangnya orang-orang musyrikin Quraisy. Ternyata kafilah tersebut lepas dan berita itu telah terdengar oleh kaum musyrikin, maka mereka pun mengirimkan pasukan sekitar 1000-an. Padahal kaum muslimin saat itu jumlahnya cuma 300-an. Di luar prediksi, akhirnya Nabi SAW pun ingin memastikan kesolidan dari pasukannya. Apakah akan terus atau pulang saja? Maka Nabi SAW pun menanyakan kepada pasukannya, gimana menurut kalian? Satu orang menjawab jalan, 2 orang menjawab jalan, 3 orang menjawab maju. Tapi sudah 3 orang Nabi SAW mendapatkan jawaban, ternyata beliau masih bertanya lagi, gimana menurut kalian? Padahal sudah berapa? 3 orang mengatakan jalan terus wahai Nabi. Kenapa Nabi SAW terus bertanya? Masih ada ingat? Karena 3 orang itu dari golongan muhajirin. Dan jumlah muhajirin tidak ada separuhnya pasukan. Kaum muhajirin cuma 60-an orang. Sedangkan mayoritas 200 sekian dari golongan Ansar. Nabi SAW ingin mendengar jawaban dari golongan Ansar yang mereka adalah mayoritas pasukan. Akan tetapi Nabi SAW tidak belak-belakan menyebutkan mana Ansar kok diam aja. Enggak. Ashiru ayyuhan nas. Nabi SAW cuma mengatakan, wahai pasukanku, apa pendapat kalian? Wahai pasukanku. Tidak langsung, Ansar gimana? Diam aja. Enggak. Dan golongan Ansar, mereka adalah orang-orang yang perasa. Mereka tahu bahwa yang dinanti oleh Nabi SAW adalah jawaban dari golongan Ansar. Maka setelah 3 orang dari golongan muhajirin mengatakan kesiapan mereka untuk terus mendampingi Nabi SAW berperang, setelah 3 orang dari muhajirin, maka yang keempat berdirilah dari golongan Ansar dan mengatakan, wahai Rasul, kayaknya yang engkau inginkan adalah suara kami. Nabi SAW pun mengatakan iya. Maka mereka pun secara garis besar mengatakan, wahai Rasul, kami akan terus maju bersamamu. Bahkan seandainya engkau perintahkan kami untuk menembus lautan, niscaya kami akan ikut menembus lautan tersebut. Setelah mendengarkan jawaban perwakilan dari Ansar, maka Nabi SAW pun cerah wajahnya dan memutuskan untuk berperang melawan pasukan musuh. Ini sampai di sini cerita kita saat itu. Nah, itu kejadian siang. Ya, itu kejadian siang. Malam harinya Nabi SAW memilih tempat untuk beristirahat. Setelah memutuskan bahwa kita akan maju. Dan tentunya malam itu waktu istirahat tidak bisa dipungkiri ada ketegangan. Karena pasukan tahu persis
bahwa besok mereka akan perang. Hidup antara hidup dan mati. Dan ketegangan ini berbahaya. Apa bahayanya? Akibatnya bisa sulit tidur. Pernah nggak jenengan mikirin sesuatu malamnya sulit tidur? Pernah. Apa contohnya? Nunggu pengumuman. Pengumuman apa? Lamaran ditampa apa orang? Ini lamaran ini macam-macam ini. Bisa lamaran ke mertua, bisa lamaran ke pekerjaan, ya, bisa lamaran ke universitas. Maksudnya adalah pengumuman kelulusan. Itu malamnya sulit tidur. Ya. Dan ini bahaya. Dalam peperangan ini bahaya. Apa bahayanya? Kekuatan akan berkurang karena sulit tidur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada pasukan kaum muslimin berupa ngantuk. Ngantuk itu karunia. Kecuali ngantuk di saat pengajian. Ini baru awal-awal belum kelihatan ngantuk. Nanti biasanya kalau udah agak lama dikit mulai. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada pasukan kaum muslimin dengan rasa kantuk yang dahsyat. Ngantuk sekali. Sampai betul-betul mereka tidur nyenyak. Buktinya tidur nyenyak apa? Buktinya tidak sedikit di antara pasukan kaum muslimin yang ketika terbangun mereka bangun dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Itu menunjukkan bahwa tidurnya itu betul-betul pules, lepas dari pikiran. Ya. Tenang betul tidurnya. Cuman yang jadi masalah adalah ketika mereka bangun gak ada air buat mandi. Padahal sudah masuk waktu subuh. Setan mulai datang, menggoda, membisikkan kepada mereka. Katanya kalian kekasih-kekasih Allah. Sekarang kalian dalam keadaan hadas. Mau mandi saja nggak ada air. Katanya kalian kekasih Allah. Katanya Rasulullah SAW, utusan Allah bersama dengan kalian. Mana buktinya kalian nggak punya air buat mandi, buat wudhu. Gimana kalian mau sholat? Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia berikutnya. Apa? Allah turunkan hujan deras. Ya. Diceritakan sampai airnya itu mengalir. Bukan sekedar gerimis. Akhirnya para sahabat pun mandi, yang junub, yang wudu, yang haus minum. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang bisa mengisi wadah-wadah air mereka dengan air hujan untuk persiapan perang besok kalau kehausan. Allah rekam berbagai karunia itu dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Surat apa? Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan rasa kantuk yang berat kepada kalian sebagai langkah agar kalian mendapatkan ketenangan. Tidak galau, ya, tidak kepikiran. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Dan Allah juga turunkan untuk kalian dari langit air. Maksudnya hujan. Liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Tadi yang
mau wudu nggak ada air, yang mau mandi besar nggak ada air. Maka Allah turunkan hujan kepada kalian untuk membersihkan kalian. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Dan untuk menghilangkan dari diri kalian bisikan-bisikan setan. Tadi setan itu yang bisik-bisiki, katanya kalian kekasihnya Allah, mau mandi aja nggak ada air, mau sholat aja nggak bisa wudu. Allah turunkan hujan itu untuk membersihkan bisikan-bisikan setan. Wa liyarbita ala qulubikum. Dan Allah ingin kalian tambah yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yutsabbita bihil aqdam. Dan supaya kaki kalian itu kokoh ketika menapak di tanah tempat pertempuran. Karena di sana kan pasir, ya, ada pasir, ada debu. Kalau tidak ada hujan, itu bisa kaki mereka blesek, blesek? Terperosok. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan supaya tanahnya itu padat. Sehingga kaki kalian itu bisa kokoh menapaki tanah atau medan pertempuran tersebut. Dalam surat apa ini? Al-Anfal ayat 11. Ali bin Abi Thalib menceritakan kejadian malam itu. Kata beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma kana fina farisun yawma badrin ghayra al-Miqdad." Pada perang Badar saat itu tidak ada di antara kami yang punya kuda kecuali Al-Miqdad. Siapa? Al-Miqdad. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa naimun. Malam itu, kata Ali bin Abi Thalib, semua pasukan tidur. Illa Rasulullah SAW. Kecuali Rasulullah SAW. Subhanallah. Semuanya tidur kecuali Rasulullah SAW. Yusalli tahta syajaratin hatta asbah. Nabi SAW sholat di bawah sebuah pohon sampai pagi datang. Padahal beliau seperti pasukannya, capek. Akan tetapi Nabi SAW serius malam itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Akhirnya Rasulullah SAW memilih tempat untuk tempat sebagai markas, ya, untuk menghadapi kaum musyrikin. Sudah demikian, ada salah seorang dari sahabat Rasul SAW, namanya Al-Hubab. Siapa namanya? Al-Hubab. Beliau berkata kepada Nabi SAW, dan orang ini, Al-Hubab ini adalah seorang jago strategi perang. Dia ini punya ide-ide yang jenius dalam masalah strategi peperangan. Al-Hubab datang menemui Nabi SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, tempat yang engkau pilih ini sebagai markas kita ini ditentukan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nggak boleh geser dikit ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri. Atau ini ide darimu wahai Rasul SAW. Dan peperangan itu adalah strategi. Inilah etika, ya. Etika ketika akan menyampaikan usulan dari bawahan kepada atasan. Wahai Rasul, ini kita milih tempat di sini nih wahyu dari Allah. Kalau wahyu sudah selesai. Ya, kalau memang ini berdasarkan wahyu dari Allah, kita nggak akan ngutik-ngutik. Atau ini cuma ide pribadimu wahai Rasul, dan perang adalah strategi, kita harus menyusun strategi dengan baik. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, bal huwa ra'yu. Sesungguhnya aku memilih tempat ini karena ide pribadiku saja.
bukan berdasarkan wahyu. Dan perang adalah strategi. Nah, begitu Al-Hubab mengetahui bahwa ada celah untuk memberikan ide, karena ternyata pemilihan tempat tersebut bukan berdasarkan wahyu, maka kemudian Al-Hubab pun mengatakan, ya Rasulullah, inna hadza laisa bimanzil. Wahai Rasul, ini bukan tempat yang strategis. Loh, kenapa? Kalau kita berhenti di sini, wahai Rasul, di depan kita ini ada sumber air. Ada sumber air antara kita dengan kaum musyrikin. Di tengah-tengah antara kita dengan kaum musyrikin ada sumber air. Kalau seperti ini, maka bisa menguntungkan kita dan menguntungkan mereka. Kita bisa minum, mereka juga bisa minum. Maka kita harus berada di depannya sumber air ini. Jadi sumber airnya di mana? Di belakang. Sehingga kalau kita haus bisa minum, kalau mereka haus mereka nggak bisa minum. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad asyarta birra'i. Mungkin kalau bahasa kita ngeten. Ya, jempol ya, sambil itu bahasa kita ya. Tapi Nabi SAW mengatakan ini ide yang bagus. Ide yang bagus. Akhirnya Nabi SAW pun memerintahkan untuk pindah tempat. Untuk pindah tempat. Dan ini sudah kita sampaikan pelajaran pada pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana etika atasan dan bawahan. Ya. Bahwa atasan itu seharusnya siap untuk menerima masukan dari bawahan. Jadi jangan mentang-mentang ustadz, ya. Kudu manut kabeh jamaah karo ustadz. Ya. Siapa tahu jamaahnya ini punya ide yang lebih canggih dibandingkan ustadz. Ini dalam perkara-perkara yang tidak ada wahyu di dalamnya. Kalau sudah ada wahyu ya sudah, manut baik. Ya. Kalau memang dari Allah Subhanahu wa taala pakai jilbab, aturannya kayak gini. Ustaz, saya punya ide Ustaz, gimana kalau jilbabnya gini yang agak gaul dikit. Ini enggak bisa kalau ide kayak gitu. Tapi kalau misalnya pemilihan tempat kajian, kemudian waktu kajian, tema kajian, judul kajian, yang di situ bisa berdiskusi, no problem, kenapa tidak? Ya. Dan Al-Hubab pun ketika akan memberikan masukan kepada siapa? Rasulullah SAW pun dengan etika. Ya. Makanya tanya dulu, wahai Rasul, ini wahyu atau gimana wahai Rasul? Atau ide pribadi? Setelah tahu bahwasanya ini ide pribadi dan dia punya peluang untuk memberikan masukan, baru kasihkan masukan. Dan Nabi SAW menghargai masukannya. Kemudian juga ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Siapa? Sa'ad bin Ubadah. Beliau kasih usul kepada Rasul SAW. Wahai Rasul, gimana kalau kita bikinkan tenda? Tenda komando. Tenda komando. Tenda komando ini kita taruh di belakang sendiri. Nanti engkau berada di sana wahai Rasul. Kami sungguh sangat cinta kepadamu wahai Rasul. Seandainya memang kami menang, kita menang, itulah yang diharapkan. Seandainya ternyata kita kalah, jadi mereka betul-betul siap menyiapkan mental menang dan kalah. Kalau seandainya kita kalah wahai Rasul, engkau berada di belakang sendiri dan kami akan berusaha menyelamatkanmu wahai Rasul. Maka saat itu Nabi SAW pun menerima usulan Sa'ad bin Ubadah. Dan di tenda komando itulah Nabi SAW hanya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam tenda itu cuma Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Sa'ad bin siapa tadi? Ubadah beserta dengan sebagian Ansar. Mereka dengan pedangnya bersiap-siap untuk menghalau setiap orang atau musuh yang akan mendekati tenda komando itu.